Halo sahabat sehat semua, kembali lagi bersama saya Leona Victoria, ahli gizi. Kali ini saya mau membahas tentang mie instan. Karena sebagai orang Indonesia, orang Asia, dan sebagai manusia biasa, saya pun masih memakan mie instan sampai saat ini. Cuman, bisa nggak sih kita membuat mie instan ini menjadi lebih sehat? Tentunya bisa. Dengan saya, pokoknya semua boleh dimakan, semua bisa dimakan, asal kalian tidak punya alergi ataupun metabolisme disorder terhadap bahan makanan tersebut. Oke, sekarang kita akan mulai masak dulu mie-nya. Saya hari ini pilih rasa Satomi. Ini rasa kayaknya kesukaan sejuta umat. Yang pasti sih di rumah saya ini yang paling disukai anak-anak. Nah, sekarang kita mau nunggu airnya matang, mendidih, baru kita masukin mie-nya. Pakai air biasa aja, nggak perlu pakai air mineral kalau nggak ada, atau apalagi pakai air mata, jangan ya. Sekarang kita sambil nunggu matang, kita mau bahas sebenarnya mie instan ini termasuk golongan makanan apa? Termasuk golongan makanan karbohidrat menurut saya ya, karena yang menjadi prima donanya adalah si mie-nya tersebut. Jadi setiap single portion seperti ini itu mempunyai karbohidrat yang cukup tinggi, sekitar 45 sampai 54 gram ini dari 3 merek yang sudah saya siapkan di sini. Oh, airnya udah mendidih. Ya, sebenarnya cukup oke, karena sebenarnya satu kali makan berat itu kita memerlukan sekitar 45 gram sampai 50 gram karbohidrat. Jadi ini 45 sampai 54 oke. Namun yang menjadi sorotan bagi saya adalah jumlah natriumnya atau garamnya, sodium. Kalau Kemenkes itu menganjurkan satu hari kita hanya mengkonsumsi 2000 mg natrium atau sodium. Sementara dalam satu porsi mie yang single portion ini mengandung 900 mg. Jadi ini sudah 60%. Ada yang 70% dari beberapa merek ini. Jadi cukup tinggi garamnya. Ini cuma dalam satu kali makan, belum termasuk dengan snack kita, makanan yang lainnya. Nah, lalu yang menjadi concern saya lagi, jika Anda memakai atau memilih jenis yang isinya 2. Satu yang isinya 2 ini mempunyai kalori sebanyak 580, jadi hampir 600 kalori dalam sehari. Sementara orang dewasa mempunyai kebutuhan kalori kira-kira 2000. Kalau orang seperti saya yang wanita tidak terlalu tinggi, itu sekitar 1800 saja. Jadi kalau sudah 600 kalori dari mie-nya saja, belum termasuk dengan lauknya, saya hanya bisa makan 3 ini dan sudah memenuhi semua kebutuhan kalori saya. Sementara lemak totalnya ada 26 gram, ini yang isi 2. Karbohidratnya 78 gram, jadi much more in excess dari yang kita butuhkan dalam satu kali makan, yaitu 45 sampai 50 gram. Dan garamnya 1300 atau 87%. Karena kita cuma butuh dengan anjuran Kemenkes yaitu 2000 mg. Ingat ya, jadi ini garamnya tinggi banget. Jadi yang menurut saya jadi concern itu adalah kandungan garamnya, kandungan karbohidratnya, dan kandungan kalori secara keseluruhannya. Nah, sekarang mie-nya udah jadi dan saya sudah pindahkan ke dalam mangkuk terpisah. Air rebusan mie-nya tidak akan kita pakai karena kita akan menggunakan kaldu sapi yang sudah saya bikin sebelumnya. Jadi ini tips pertamanya adalah jangan gunakan air rebusan mie-nya dan ganti dengan air kaldu. Bisa sapi, bisa ayam, bisa ikan, terserah Anda. Yang dibuat dengan daging atau tulang sapi atau ayam asli. Tips yang kedua adalah tambahkan sayur-sayuran ke dalam kaldu Anda. Bisa wortel, caisim, di sini saya tambahkan wortel, caisim, dan seledri. Tapi bisa juga ditambahkan tomat, sawi, kol, terserah ya apa yang Anda suka aja dan apa yang ada di rumah tentunya ya. Tips yang ketiga adalah menambahkan sumber protein. Kalau bisa sumber protein yang lean protein, rendah lemak. Pilihan yang paling mudah adalah menambahkan telur. Saya suka menambahkan telur yang omega 3. Jadi sekalian aja nambahin asupan omega kita. Atau juga bisa dari kaldunya, yaitu daging yang tadi kalian gunakan sebagai bahan kaldu. Tips yang keempat, jangan memasukkan bumbu sewaktu memasak mie-nya. Karena pertama kita mau buang air rebusannya, yang kedua tidak baik untuk menggabungkan bumbunya ini saat sedang dimasak. Kenapa? Karena tips yang kelima,
Jangan gunakan semua bumbu tabur atau bumbu-bumbunya ini karena kandungan garam yang begitu tinggi yang tadi saya bilang. Jadi kalau saya sarankan mulai dari setengah dulu, setengah package. Kalau untuk saya pribadi setengah package itu pasti kasinan. Jadi kadang-kadang saya masih saya cobain setelah saya taruh digabung di mangkok semua, lalu saya dilute lagi dengan air matang atau air mineral supaya tidak terlalu asin. Yang keenam, jangan jadikan mie instan sebagai lauk untuk nasi. Karena mie instan ini sudah merupakan sumber karbohidrat. Yang harus dilakukan adalah menambahkan sumber protein dan serat supaya menjadikan mie instan ini sebagai meal yang utuh, a complete meal or a complete dish. Kalau kita menjadikannya lauk, itu salah, kebalik, kita jadi double karbo, tapi kita tidak mencukupi asupan protein, vitamin, dan mineral kita. Yang ketujuh, jangan menjadikan mie instan ini sebagai snack time, karena ini merupakan makanan utama, karena ada jumlah kalorinya, jumlah karbohidratnya, dan bentuk makanannya pun sebenarnya mengacu ke makanan utama. Jadi it's a main meal, not a snack time, apalagi untuk mengisi waktu kekosongan Anda di malam hari, kesepian Anda di malam hari, apalagi yang suka nonton drama Korea malam-malam, jadi pengen makan ramyeon barengan sama aktor favorit Anda. Ya, jadi begitu. Semoga tips ini bermanfaat bagi kalian semua. Tetap bisa makan mie, tapi kita upgrade. Kalau kata Master Chef, bring it up to another level, menjadikannya lebih sehat, dan jangan sering-sering. Karena porsi, frekuensi, dan jam makan yang harus kita perhatikan. Sekian dari saya, bye-bye.